Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 238. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 238. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, malam itu ketika Andi masuk ke ruang tempat Pak Ferry, papanya Lisa, Pak Ferry tiba-tiba berkata kepada Andi untuk secepatnya melamar Lisa karena Pak Ferry khawatir jika penyakitnya tambah parah. Andi yang mendengar perkataan dari Pak Ferry itu kemudian memandang ke arah Lisa. Saat itu Lisa hanya tertunduk diam. Kini ruangan tempat Pak Ferry dirawat tersebut mendadak menjadi sunyi. Beberapa orang tampak tersenyum ketika mendengar perkataan Pak Ferry tersebut. Dan di dalam hatinya ada beberapa orang yang ikut tersenyum ketika mendengarkan perkataan dari Pak Ferry tersebut. Andi saat itu wajahnya berubah menjadi sedemikian tegangnya. Sungguh tak terbayangkan kata-kata tersebut akan keluar dari papanya Lisa. Sedangkan Lisa juga ternyata sama seperti Andi yang kaget dengan pertanyaan dari papanya itu kepada Andi. Namun saat itu di hati terdalamnya Lisa sangat bangga kepada papanya yang telah membantunya secara tidak langsung dalam kelanjutan hubungannya dengan Andi. Ternyata pertanyaan dari papanya tersebut adalah apa yang diinginkan Lisa dari beberapa bulan ini. Lisa kemudian mendekati Andi dan meraih lengan Andi dan mengusap pelan lengan Andi. "Udah jawab aja Mas. Papaku gak akan marah kok dengan apapun jawaban dari Mas Andi. Papa pasti paham." Dan dari jarak hanya sekitar 2 meter keempat pemuda yang tadi sempat menghina Andi di tempat parkir kini menjadi sedemikian heran. Ternyata pacar Lisa tersebut sudah sedemikian jauh sampai-sampai Pak Ferry yang pengusaha terkenal itu pun tak segan-segan langsung mengajukan pertanyaan seperti itu terhadap pemuda yang bernama Andi tersebut. Salah satu pemuda itu kemudian seperti tadi berkata di dalam hatinya jika pemuda bernama Andi ini pastilah bukan pemuda sembarangan. Hal itu jelas terlihat dari sikap kedua orang tua Lisa yang sedemikian menghargai pemuda bernama Andi tersebut. Bahkan mereka dengan jelas mendengar papanya Lisa meminta kepada pemuda tersebut untuk melamar putrinya yang sedemikian cantik tersebut. Pemuda itu pun kemudian menghayal dan berandai-andai bagaimana jika dirinya yang ditawari Pak Ferry untuk melamar Lisa. "Wah, pasti aku jawab beberapa hari lagi buat melamar Lisa. Siapa sih yang tidak menginginkan wanita sesempurna Lisa untuk menjadi istrinya?" Batin pemuda tersebut. Dan kita kembali kepada Andi. Andi saat itu terlihat tenang namun wajah Andi tetap terlihat jelas jika saat itu Andi sedang berusaha untuk menenangkan perasaannya yang tengah bergejolak. Andi kemudian mendekati Pak Ferry dan berkata, "Om, nanti biar Andi bicara sama Papa ya Om masalah ini. Andi pingin minta persetujuan Papa dulu kapan waktu yang pas untuk Andi dan keluarga datang ke rumah Om untuk melamar Lisa. Mohon maaf ya Om, Andi belum bisa kasih jawaban waktunya kapan. Tapi Andi akan usahakan secepatnya ya Om. Mungkin dalam bulan ini atau bulan depan. Minggu-minggu ini nanti pasti Papa atau Mama yang akan mengabari ke keluarga Om kapan kami akan datang buat melamar Lisa," kata Andi kepada Pak Ferry yang tampak berusaha sekuat tenaga untuk bersikap tenang di depan calon mertuanya tersebut. "Oke An, tidak masalah. Berarti ini sudah jelas tinggal menunggu info saja. Tulis calon suamimu udah berkata seperti itu. Berarti tidak ada wanita lain di hatinya selain kamu," kata Pak Ferry seakan menggoda Lisa. "Wah Lis, mungkin karena Papa senang ya.
Ini dada papa sudah merasa enakan. Rasa sesaknya juga sudah jauh berkurang. Mungkin kalau papa punya cucu umur papa bakal panjang deh Lis, kata Pak Ferry yang membuat orang-orang di dalam ruangan tersebut tampak tertawa. Punya anak mah jangan satu Lis. Kalau bisa 3 atau lebih juga gak papa. Apalagi papa dan mamamu kan masih kuat. Pasti kami bantu asuh deh. Kalian tugasnya cari uang saja, kata Ibu Feni yang disambut kembali dengan tawa para tamu yang berada di dalam ruangan tersebut. Andi tampak wajahnya semakin memerah sedangkan Lisa terlihat hanya tersenyum sambil terus menundukkan wajahnya. Waktu terus berlalu. Para tamu satu persatu telah keluar dari ruangan tersebut. Saat ini telah menunjukkan pukul 9:30 malam. Om maaf Om, Andi mau ngajak Lisa keluar sebentar. Boleh ya Tan? Om, paling 5 atau 10 menit kok, kata Andi kepada orang tua Lisa. Boleh tapi jangan lama-lama ya, kata Ibu Feni kemudian. Andi kemudian mengajak Lisa keluar dari ruangan tersebut dan sambil berjalan di selasar Andi berkata kepada Lisa. Lis maaf Mas Andi tidak bisa lama-lama di sini, Mama sama papamu ngomongnya mulai arahnya kemana-mana. Dan masalah lamaran itu Mas Andi akan bicara sama papa dan mama ya Lis. Soalnya papa dan mama juga sudah nyuruh Mas Andi melamar kamu. Jadi ini ibaratnya gayung bersahut Lis. Mungkin besok Mas Andi akan bicara sama papa dan mama ya Lis. Mendengar apa yang dikatakan Andi tersebut, Lisa terlihat diam dan tak bisa berkata apapun. Malam ini dunia terasa begitu indah bagi Lisa dan Andi. Kedua muda-mudi itu telah mendapatkan restu dan dorongan dari orang tua mereka untuk meresmikan hubungan ini. Yuk Lis, Mas Andi biar pamit saja. Biar papamu bisa istirahat malam ini. Mudah-mudahan beliau bisa cepat kembali ke rumahnya ya Lis, kata Andi kemudian. Iya Mas. Ya sudah kalau Mas Andi mau pulang tidak apa-apa. Lagian di kamar kan ada 2 orang sepupu Lisa juga Mas. Jadi tenang sajalah. Lagian kan kondisi papa juga sudah stabil, kata Lisa kemudian. Dan malam itu Andi kemudian kembali ke kamar rawat Pak Ferry dan Andi pun kemudian pamitan kepada keluarga Lisa tersebut untuk pulang ke rumahnya. Setelah Andi pergi meninggalkan tempat tersebut, Ibu Feni tampak tidak sabar dan segera menanyakan kepada Lisa perihal apa yang tadi dibicarakan antara Lisa dan Andi di luar ruangan. Dan dengan malu-malu Lisa kemudian mengatakan kalau Andi sangat malu bertemu dengan kedua orang tuanya karena tadi apa yang dikatakan papa dan mamanya. Dan Andi tadi juga sempat berbicara masalah lamaran yang kemungkinan memang akan diadakan secepatnya karena ternyata kedua orang tuanya pun berpikiran sama dengan kedua orang tua Lisa. Kini tampaklah rona kebahagiaan dari wajah Ibu Feni yang tak menyangka akan mendapatkan informasi sebagus ini. Ternyata Pak Billy dan Ibu Lina pun mempunyai pemikiran yang sama dengan mereka. Wah kayaknya Mama gak sabar punya cucu Lis, kata Ibu Fani yang membuat Lisa dan orang-orang di ruangan tersebut tersenyum bahagia. Malam ini semua berakhir dengan bahagia dan tanpa terasa hari telah berganti dengan pagi. Hari ini Andi menghubungi Pak Yusuf dan mengatakan bahwa dirinya tidak masuk bekerja dan Andi hari ini telah meminta bantuan dari Joko untuk berbicara kepada atasannya yaitu Pak Leo untuk meminta izin. Hari ini tak seperti biasanya Andi meminta kepada mamanya untuk pergi ke kantor karena ada hal penting yang ingin disampaikan kepada papa dan mamanya. Hari ini Pak Billy dan Ibu Lina heran bukan main dengan sikap Andi yang tak biasa ini. Namun karena rasa penasarannya hari ini Ibu Lina memilih untuk mengabulkan permintaan Andi. Apalagi Ibu Lina juga adalah salah seorang komisaris juga di perusahaan tersebut. Jam 9 pagi Andi telah sampai di perusahaan tersebut. Kali ini Andi sengaja menunggu di ruang lobi perusahaan.
Andi rupanya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan kedua orang tuanya tersebut. Dan setelah ditunggu lebih dari 1/4 jam, akhirnya Andi lebih memilih untuk menunggu papa dan mamanya di lantai 5 perusahaan tersebut. Sementara itu di perusahaan tempatnya bekerja kali ini Andi sedang dalam pembicaraan Pak Leo dengan 2 orang cleaning service senior yang bekerja di tempat tersebut. Don, bagaimana nih, masa iya ada cleaning service baru bekerja beberapa hari kok hari ini malah minta izin? Enaknya bagaimana Don orang ini? Tanya Pak Leo kepada Dono, salah seorang cleaning service yang telah bekerja lebih dari 4 tahun di perusahaan tersebut. Terserah Bapak, kalau saya sih Pak, kata Dono kepada Pak Leo yang merupakan atasan dan bos di bagian cleaning service tersebut. Dan tiba-tiba saja muncul Ismail. Pecat saja Andi kalau kalian berani. Kalian memecat Andi hari ini, paling kamu atau atasanmu yang akan kena pecat juga dari perusahaan ini, kata Ismail. Kemudian, tiba-tiba Pak Leo datang menghampiri Ismail dan Pak Leo kemudian memegang kerah baju milik Ismail. Kamu mau apa? Maksud kamu apa mengancam seperti itu? Tanya Pak Leo dengan wajah memerah karena menahan amarahnya kepada Ismail. Pak Leo, tolong kamu berhati-hati dengan tindakanmu. Kalau Andi itu hanya cleaning service biasa seperti dugaanmu, pastilah Pak Yusuf tidak akan terlalu membela dan menghargai Andi. Saya jauh lebih tahu tentang Andi daripada kamu, kata Ismail kemudian. Rupanya Ismail sengaja berkata seperti itu karena memang mengetahui jika misi mereka di perusahaan ini hampir berakhir. Pak Leo, Andi itu tanpa kamu suruh pun sebentar lagi akan pergi dari perusahaan ini. Jadi jangan mengotori tanganmu. Paling dia minggu-minggu ini juga keluar kok dari perusahaan ini, kata Ismail kemudian. Mendengar apa yang dikatakan Ismail tersebut, Pak Leo kaget bukan kepalang. Pak Leo kali ini merasa bahwa dirinya sama sekali tidak ada pengaruhnya di perusahaan ini pada anak buahnya tersebut. Bapak juga bisa kok pecat saya, kata Ismail kemudian. Silahkan Bapak pecat saya dan silahkan Bapak bikin tembusan kepada Pak Yusuf dan Pak Tio, kata Ismail kemudian. Siapa Pak Tio? Tanya Pak Leo kepada Ismail. Kalau Bapak tidak tahu Pak Tio, silahkan Bapak tanya kepada Pak Yusuf, kata Ismail kemudian. Maaf Pak Leo, saya mau kembali bekerja. Bapak infokan saja kepada saya kalau Bapak mau memecat saya Pak. Tapi ingat Pak, bukan saya yang dipecat tapi pasti Bapak yang akan keluar dari perusahaan ini, kata Ismail kemudian. Pak Leo pun kini hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Ismail tersebut. Dan setelah Ismail meninggalkan tempat tersebut, kini Pak Leo pun hanya tertegun memikirkan apa yang dikatakan Ismail. Pak Leo pun kemudian menghubungi seorang manajer di perusahaan itu dan menanyakan tentang Pak Tio seperti yang dikatakan Ismail. Ternyata sang manajer itu tahu bahwa Pak Tio adalah pendirektur utama di perusahaan itu karena direktur utama sebelumnya telah dipindahkan ke tempat lain dan sampai saat ini belum ada penggantinya. Dan mendengar apa yang dikatakan sang manajer tersebut, kini Pak Leo menjadi terlihat heran kenapa cleaning service yang satu ini bisa lebih banyak mengetahui tentang perusahaan ini dibandingkan dirinya yang posisinya lebih tinggi daripada Ismail. Sudah kamu kembali bekerja, kata Pak Leo kepada Ismail. Saat itu Ismail terlihat menahan amarahnya karena kesal pada Pak Leo. Lihat saja nanti kalau Pak Andi tahu masalah ini. Abis kamu, kata Ismail di dalam hatinya. Pagi ini Ismail kemudian bertemu dengan Joko dan sambil bekerja Ismail menjelaskan kepada Joko perihal kejadian yang tadi dialaminya tersebut. Tanpa Joko mendengar dengan seksama apa yang dikatakan Ismail tersebut. Bagaimana Mas, apa kita perlu kasih pelajaran sama dia? Tanya Joko kepada Ismail. Kasih pelajaran bagaimana Mas Joko?
Tanya Ismail kemudian. Joko kemudian mengatakan beberapa rencananya untuk membuat Pak Leo kapok dengan perbuatannya. Ngawur kamu Mas. Itu kriminal Mas namanya. Ya gak apa-apa Mas. Bikin kesal saja dia, kata Joko kemudian. Ismail kini tampak tertawa mendengarkan berbagai rencana Joko yang menurut Ismail hal tersebut adalah perbuatan bodoh dan konyol. Dan pada saat yang bersamaan di kantor pusat Global Korporasi di lantai 5, Pak Billy dan Bu Lina saat ini telah terlihat memasuki ruang komisaris. Andi yang kini tengah duduk di ruangannya. Tak kala melihat kedatangan kedua orang tuanya kini Andi kemudian berdiri. Pak, kita ke ruangan rapat yang ada di tempat Papa saja Pak, kata Andi kepada Pak Billy. Ada info apa sih An? Kok Mama juga jadi penasaran banget, kata Bu Lina. Tidak biasanya juga kamu bersikap seperti ini pada kami An, kata Ibu Lina kemudian. Iya maaf Ma jadi membuat Mama khawatir. Ayo Ma kita bicara di ruangan Papa saja, kata Andi dan ketiga orang itu pun berbicara di sebuah ruang rapat yang biasanya dipergunakan untuk rapat para direksi perusahaan ini. Dan di dalam ruang rapat itu pun akhirnya Andi menceritakan apa yang dialaminya semalam. Menceritakan apa yang semalam sempat dibicarakan antara dirinya dengan Lisa sekeluarga. Mendengar cerita Andi itu tampak Bu Lina sedemikian kaget. Sementara itu Pak Billy pun tampak hanya terdiam. Pa, Ma, kok Papa sama Mama kaget gitu? Andi terlalu cepat ya Ma bicara masalah ini. Andi ikut Papa sama Mama saja kok kalau masalah ini. Semisal Andi harus menunda dulu 1 atau 2 tahun juga gak apa-apa kok Ma. Intinya buat Andi Papa dan Mama lah yang paling utama buat Andi. Bukan gitu An. Mama cuma kaget saja. Tapi kamu suka kan An sama Lisa? Tanya Ibu Lina kepada Andi. Mendapat pertanyaan dari mamanya tersebut kali ini Andi hanya dapat menganggukkan kepalanya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 238. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.